Perkenalkan, nama saya Preti Madalena Silalahi, NIM 1804117190, Grup F semester 5, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran PAK kepada dewasa, mata kuliah PAK dewasa yang diampu oleh dosen kami, Ibu Damayanti Nababan. Shalom untuk saudari-saudari sekalian. Shalom Kak. Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Kristen pada dewasa. Sebelumnya mari kita melakukan ibadah. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami ya Tuhan. Dan segala hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu bagaimana Kristen berpacaran. Apa teman-teman? Bagaimana Kristen berpacaran? Oke, teman-teman sekalian, di sini saya akan bertanya, mana lebih menyenangkan, dicintai atau mencintai? Dicintai. Oke, kalian memilih dicintai. Menurut kalian kenapa lebih memilih dicintai tersebut? Karena mencintai itu sudah untuk memilikinya. Oke, baiklah. Nah, di antara keduanya, mencintai dan dicintai, sebaiknya kita saling mencintai. Aku mencintaimu dan kau mencintaiku, karena itulah cinta yang sesungguhnya. Oke. Kalau dikatakan cinta, berarti sejajar artinya dengan apa? Yaitu, mengasihi, betul. Cinta sering disebut sebagai kasih. Pada umumnya, cinta itu apa? Melibatkan perasaan kan? Ya Bu, menyayangi kayak gitu Bu. Iya, cinta memang harus melibatkan perasaan. Jika tidak berperasaan, bagaimana untuk bercinta? Ya kan? Oke, cinta. Cinta biasanya disebut dengan kasih. Nah, cinta pada umumnya dimengerti sebagai dalam konteksnya biasanya disebutkan sebagai perasaan yang disertai dengan dorongan atau naluri birahi antar jenis maksudnya, antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang mengungkapkan betapa luasnya cinta atau kasih tersebut. Siapa yang tahu? 4 jenis kasih, yaitu Kasih agape. ya bagus. Oke. Yang pertama itu yaitu kasih agape. Kasih agape itu yaitu kasih ilahi. Nah, kasih ini yaitu di mana kita berkorban bagi semua orang. Oke, yang kedua itu yaitu kasih phileo. Kasih ini merupakan kasih persaudaraan atau cinta oleh karena merasa cocok kepada sesuatu atau dengan yang lain. Ada saling pengertian antara satu dengan yang lain. Oke, yang ketiga yaitu kasih storge. Kasih ini merupakan cinta kasih mengasihi yang dipakai dalam hubungan adat, budaya, tanah air, dan hukum yang berlaku.
Yang keempat yaitu kasih eros. Kasih eros merupakan kasih yang mempunyai keinginan untuk memiliki. Pada umumnya kasih ini pada egois, menimbulkan cemburu dan lain-lain yang berpusat pada dirinya sendiri. Dan biasanya kasih ini perlu untuk suami dan istri. Teman-teman, tadi udah ada 4 jenis kasih, yaitu yang pertama kasih agape, yang kedua kasih fileo, yang ketiga kasih storge, yang keempat kasih eros. Oke, baiklah, kita sudah mengetahui jenis-jenis kasih. Yang kedua yaitu prinsip dan tujuan berpacaran. Apa? Prinsip dan tujuan berpacaran. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan pacaran. Pacaran adalah sebuah proses menuju jenjang pernikahan. Nah, di dalam Alkitab tidak menuliskan sebuah alasan yang tidak menuliskan apa itu berpacaran. Di dalam Alkitab tidak ada dituliskan tentang pacaran. Akan tetapi di dalam Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan ini kita bisa mengasihi dan bisa juga bersahabat antar sesama jenis kelamin kita, antara perempuan dan laki-laki. Persahabatan muncullah karena persahabatan ini mungkin akan muncul rasa suka. Itu yang dinamakan dengan cinta. Oke? Di sini kita akan membahas prinsip dan tujuan berpacaran. Prinsip dan tujuan berpacaran ini yaitu terbagi atas 3, yaitu prinsipnya dalam kekudusan. Artinya kita harus menjaga kekudusan kita sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, yaitu 1 Korintus 6 ayat 9. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sebaiknya dalam berpacaran kita harus menjaga kekudusan kita sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 12, yaitu kita harus melakukan yang benar sebab tidak semua hal berguna bagi hidup. Itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Di sini udah ditekankan hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup. Serta dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 kita harus menjauhi percabulan. Oleh karena itu, Alkitab telah mengingatkan kita agar kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua yaitu memuliakan Tuhan. Artinya, sebagai orang Kristen, kita harus memuliakan Tuhan bersama-sama dengan pasangan kita. Berpacaranlah dengan seseorang yang membawa kita dekat dengan Tuhan kita. Jangan yang membawa kita jauh dan terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik. Itu di dalam kasih. Prinsip berpacaran salah satunya adalah hiduplah di dalam kasih. Artinya, dalam berpacaran haruslah hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Oke, tadi kita sudah membahas apa prinsip dan tujuan berpacaran itu. Nah, di sini kita akan mempelajari apa yang bukan tujuan berpacaran. Apa yang bukan tujuan berpacaran? Yaitu yang pertama, berpacaran bukanlah sarana pemuasan hawa nafsu. Yang kedua itu, berpacaran bukan sekedar pemberi motivasi belajar atau bekerja. Yang ketiga, berpacaran bukan untuk mengisi kesepian. Dan yang keempat, berpacaran bukan sekedar free love tanpa arah yang jelas, tetapi mempunyai tujuan, yaitu pernikahan. Sebaiknya berpacaran. Yang pertama, kita harus memperhatikan aspek berikut ini. Aspek yang pertama yaitu aspek usia. Dalam berpacaran, masa remaja adalah masa di mana orang-orang memiliki rasa penasaran yang tinggi, terutama mengenai perasaan dari lawan jenis di sekitarnya. Namun sebaiknya berpacaran itu lebih baik jika kita telah memiliki usia yang matang. Aspek yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu aspek rohani. Untuk berpacaran, sebaiknya kita memiliki iman yang kuat dan takut akan Tuhan. Aspek yang ketiga yaitu aspek psikologis. Berpacaran harus menyangkut aspek psikologis, yaitu di mana munculnya dorongan untuk berpartisipasi sebelum menikah dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dorongan tersebut memotivasi individu dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi untuk membentuk relasi pacaran, dan setelah relasi
akan berinteraksi untuk memenuhi dorongan tersebut. Interaksi dilakukan dengan cara melakukan aktivitas bersama yang kemudian akan mempengaruhi persepsi individu yang mengenai kualitas hubungan dan kecocokan dengan pasangannya. Yang berikutnya yaitu bagaimana langkah untuk menggumuli calon teman hidup yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, tentunya kita harus mendoakan. Artinya kita harus mendoakan dia. Misalnya ketika kita memiliki pacar, kita harus mendoakannya. Di dalam berpacaran kita harus mendoakan pacar kita supaya Tuhan mendengar doa kita dan kita dijodohkan dengan apa yang telah kita doakan tersebut. Yang kedua, kita harus meyakini. Maksudnya di sini kita harus memiliki keyakinan komunikasi antara satu pihak kepada pihak lain. Yang keempat yaitu menyatakan dengan jujur. Harus jujur, kita tidak bisa menyembunyikan apapun itu, karena jujur lebih baik daripada harus berbohong. Yang kelima yaitu menggumuli bersama. Artinya di sini kita ketika berpacaran kita harus menggumuli bersama. Apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, kita harus saling bertukar pikiran. Berpacaran dengan cara-cara yang tadi? Mau Kak? Oke. Jawabannya di sini antara iya dan tidak. Nah, untuk teman-teman sekalian, berpacaran itu bukan dilarang, akan tetapi kita harus mengetahui apa prinsipnya, apa tujuan, dan apa langkah yang harus kita lakukan tersebut. Oke, baiklah, demikianlah pembelajaran yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih kami yang dilimpahkan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami telah belajar bagaimana Kristen itu berpacaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang telah kami perdengarkan tadi dapat melekat dalam pikiran kami. Kami serahkan segala dalam nama Anak Yesus Kristus.